Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 Muhammad akan menjelaskan tentang sejarah-sejarah yang berada di Museum Semedo. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Hasan. Saya Yusuf Muhammad Safo. Saya Muhammad Husni Arsyad. Saya Kalam Musaki Kolbi. Di sini ada sumber benda seperti alat batu, papak pengetak atau coping tol. Papak pengetak umumnya digunakan oleh erectus dengan cara digenggam. Papak ini digunakan untuk menumbuk biji-bijian, membuat serat-serat dan pohon hingga mengakhiri hewan buruan. Dan di sini ada kapak perimbas atau chopper. Kapak perimbas memiliki ciri-ciri pangkasan yang hanya dilakukan pada satu sisi permukaan saja. Alat batu masif ini masih kasar dan berujung agak runcing. Jalur migrasi Homo erectus di dasar laut. Migrasi out of Afrika. Jalur migrasi Homo erectus di dasar laut. Implikasi dari mencairnya es kembali dan menenggelamkan jembatan darat adalah terkuburnya situs-situs Homo erectus di paparan Sunda, di antaranya Sumatera dan Kalimantan sekarang. Ketika terjadi zaman es, terdapat drainase raksasa yang dialami berbagai sungai purba yang sangat mungkin menjadi jalur migrasi Homo erectus ketika mereka menjejak menuju Pulau Jawa sekitar 1,5 juta tahun yang lalu. Di lembah inilah dulunya mereka bermigrasi yang sudah bareng tentu meninggalkan situs-situs perkemahan mereka saat itu, yang saat ini mengenang dan berada di bawah air di Selat Sumatera. Inilah salah satu situs penting tentang jejak kehidupan Homo erectus di Sumatera dan Kalimantan yang saat ini masih berada di dasar laut. Di sini ada paparan Sunda, jalur migrasi bawah laut, dan ke bawah lagi ada Pulau Sumatera, dan ke bawah lagi di sini ada Pulau Kalimantan, dan ini yang terakhir menuju Pulau Jawa. Persebaran Homo erectus di Indonesia dominasi di Pulau Jawa. Homo erectus merupakan takson yang paling tua sejak kedatangan pertama kali di Pulau Jawa pada 1,5 juta tahun yang lalu dan punah 15 juta tahun silam. Hingga saat ini daerah penemuan manusia jenis Homo erectus ini hanya di Pulau Jawa, tidak ditemukan pulau lainnya. Di Pulau Jawa pun tidak menjelajah seluruh wilayah, akan tetapi hanya bagian tengah dan timurlah yang selama ini lekat sebagai lokasi penemuan manusia purba ini. Dipersingkat saja, sebelum Du Bois telah pula menemukan sebuah pecahan rahang bawah yang di Kedung Rubus, Madiun, Jawa Timur. Di sini ada contoh replika tengkorak rahang atas, merupakan jenis hominid yang mendiami Pulau Flores. Dewan Floresis dijuluki Tremhabis karena memiliki ukuran kecil dengan tinggi sekitar 106 cm dan berat 30 kg. Persebaran Homo erectus di Indonesia di luar Pulau Jawa. Tidak satupun spesimen Homo erectus ditemukan di luar Pulau Jawa sejauh ini. Hal ini menjadi mengherankan, mengingat kedatangan Homo erectus ke Nusantara melalui jalur migrasi out of Afrika dengan menggunakan jembatan darat yang tercipta di paparan Sunda selama zaman es. Saat itu Sumatera, Kalimantan, dan Jawa menyatu dengan daratan Asia Tenggara. Dalam situasi ini, Sumatera dan Kalimantan juga telah menjadi daratan yang seharusnya mempunyai peluang yang sama untuk diinjak oleh Homo erectus dalam pengembaraan mereka di kawasan ini. Hanya saja data penemuan menjelaskan sisa-sisa Homo erectus tidak pernah ditemukan di luar Pulau Jawa. Di lain pihak, alat-alat paleolitik ditemukan sangat marak di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, dan beberapa tempat lainnya di Indonesia bagian timur. Sementara ahli berpendapat bahwa alat paleolitik merupakan budaya ciptaan Homo erectus dan dianggap sebagai indikator
kehadiran Homo erectus. Di sini ada contoh replika Homo erectus. Homo erectus terbagi menjadi tiga, yaitu Homo erectus archaik, Homo erectus tipik, dan Homo erectus progresif. Dalam berdirinya Museum Semedo ada tokoh-tokoh penting yang menemukan fosil-fosil. Ansori, Duman, Dakri, dan Sunardi. Ini adalah contoh replika penemuan fosil Homo erectus bersama di Semedo. Di sini ada replika atap tengkorak dan rahang atas Homo erectus archaik. Homo erectus archaik merupakan tipe tertua yang ditemukan pada 1978 oleh Suherman dan Toto Marsono di saluran irigasi Bapang. Homo erectus ini memiliki volume otak 800 sampai 900 cc. Ini yang bulat bola batu, ini bukan untuk pemain bola ya, ini merupakan salah satu artefak ya untuk berburu juga, dan ini yang sudah diasah ya. Nah, kita bisa lihat ini yang merupakan artefak atau hasil kebudayaan yang dibuat oleh manusia purba Homo erectus. Jadi ini ada kapak genggam terbuat dari bahan batu andesit, dan yang di sebelah sini ada alat serpih dan bilah. Ini saya sering menyebutnya seperti pisang ya gitu. Jadi untuk manusia purba Homo erectus, mereka membuat senjata atau artefak untuk berburu semuanya dari bahan batu. Kalau ini ditemukan tahun berapa, Bu? Nah, untuk penemuan artefak ini dimulai dari tahun 2007. Ya, kalau untuk fosil-fosilnya secara keseluruhan itu ditemukan itu dari tahun 2005. Jadi bertahap gitu ya. Tapi dari tahun 2005. Ini yang menemukan atas nama siapa? Nah, jadi untuk yang temuan ini ya, nah di sini kan nggak ada labelnya ya, maksudnya nggak ada keterangan nama, tapi sebenarnya labelnya ada, cuma nggak ditampilkan. Nah, ini temuannya Pak Dakri. Nah, di lain tempat ada juga temuannya Pak Duman dan Pak Sunardi. Gitu. Jadi masing-masing temuan baik fosil atau artefak ketika sudah masuk register terregistrasi atau sudah identifikasi oleh ahlinya ya, di sini nanti pasti di situ ada keterangan, misalnya jenis fosil apa, ditemukan di mana, ditemukan oleh siapa, seperti itu, dan siapa yang meneliti. Di situ juga lembaga atau badannya juga dicantumkan.